Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Siswa-siswa kelas 7 MTSN UTBS Kudus yang saya cintai, sebelum masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbughfirli wa amin. Baik, untuk kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu komputer, apa itu perangkat-perangkat di dalamnya. Sudah sampai dengan perangkat keras. Kemarin sudah sampai perangkat keras. Ada perangkat keras, saya ulangi sedikit ya. Ada perangkat keras masukan, ada perangkat keras keluaran, ada perangkat keras pemproses. Kemudian ada perangkat keras tambahan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer. Jadi dalam komputer itu selain ada perangkat keras, kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa rangkaian dari komputer itu terdiri dari hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, kemudian ada brainware atau pengguna. Nah, kita sampai yang kedua, yaitu software. Software, apa yang dinamakan dengan software itu atau perangkat lunak itu? Perangkat lunak ialah lebih sering disebut dengan software, yaitu suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer. Ini untuk menyimpan sebuah perintah serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang macam-macam perangkat komputer. Nah, perangkat keras dapat dengan mudah kamu lihat tanpa menyentuh komputer tersebut. Sedangkan kalau perangkat lunak ini tidak dapat kita lihat apabila kita tidak menghidupkan komputer atau kita tidak mengoperasikan komputer. Ketika komputer itu tidak nyala, maka kita tidak akan bisa melihat atau menggunakan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau disebut juga piranti lunak, ya, atau disebut juga dalam versi bahasa Inggrisnya software, itu adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Ya, termasuk juga dalam software adalah program-program yang ada di komputer. Kemudian dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud itu adalah software. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras itu yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Kalau perangkat lunak itu tidak bisa dilihat apabila komputernya tidak menyala dan tidak bisa dipegang. Ya. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan
bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang programmer untuk selanjutnya dikompilasi atau digabungkan dengan aplikasi ya, compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer. Jadi istilahnya kalau perangkat keras itu tubuh, istilahkan manusia. Kalau perangkat keras itu adalah tubuh manusia atau tubuhnya komputer. Kalau software itu nyawanya. Seperti manusia, manusia kalau tidak ada nyawanya ya tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa beraktivitas. Ya. Seperti itu komputer juga, ya kalau tidak ada softwarenya, maka komputer ya tidak akan bisa dioperasikan, tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa dihidupkan. Jadi diistilahkan sebagai nyawanya komputer, itu adalah software. Macam-macam software banyak sekali ya. Kita masuk ke yang pertama, ada operating system atau perangkat lunak sistem operasi atau yang biasanya disingkat dengan OS. Operating system. Apa itu operating system? Operating system adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Di sini ada banyak sekali contoh operating system, ada gambarnya, ada Windows, ada Linux, ada Mac, ada Symbian, ada iOS, ada Windows Phone, ada BlackBerry, ada Android. Jadi tidak terbatas pada komputer saja. Jadi HP juga ada operating systemnya. Operasi atau sistem operasi. Sistem yang mengoperasikan jalannya semua yang ada di dalam komputer atau di dalam HP, seperti itu, gadget. Ya. Cara kerja operasional system atau operating system, perangkat lunak sistem operasi, cara kerjanya itu berfungsi untuk mengontrol suatu proses yang sedang berjalan atau berlangsung, mengalokasikannya ke CPU yang berbeda ya, di antara CPU, dan mengatur memori internal dalam sistem, mengalokasikannya di antara proses yang sedang ya. Jadi cara kerjanya itu semua yang memfasilitasi ketika kita ingin menggunakan komputer itu adalah operating system atau OS. Apabila komputer itu tidak ada OS-nya, tidak terinstal, contoh misalkan kalau di sini itu yang paling populer adalah Windows. Misal sebuah laptop kok tidak ada Windows-nya, maka ketika tombol power itu dinyalakan, padahal sudah terhubung dengan kelistrikannya sudah bagus, tapi tidak ada OS-nya, tidak ada operating system-nya, maka ketika dinyalakan ya tidak akan bisa menyala. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Untuk lebih jelasnya mengenal sistem operasi komputer, Anda dapat membaca ulasan mengenai fungsi sistem operasi agar dapat mengenal jauh sistem komputer.
Sistem operasi menjalankan fungsi dasar pada komputer. Ia mengatur bagaimana pengguna memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. Jadi semuanya itu diatur atau dijalankan ya, operasionalnya oleh operating system. Namanya juga operating system. Jadi operatornya sistem. Semua yang ada di laptop, di komputer itu ya dioperatori oleh operating system ini. 2. Mengatur hardware. Ya. Hardware merupakan perangkat keras yang tersambung pada komputer. Yang pertemuan kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Seperti speaker, CPU, mouse, keyboard, dan lainnya. Ya. OS ini bertugas mengatur kerja perangkat keras komputer tersebut. Jadi, ya, hardware itu ketika digunakan mouse, misal contoh ini mouse kita gerak-gerakkan seperti ini. Yang mengaturnya itu siapa? Yang mengaturnya adalah operating systemnya. Kalau tidak ada operating systemnya, ya tidak akan bisa jalan. Walaupun ada hardware-nya, ada mouse-nya, dan mouse-nya itu tersambung dengan motherboard, dengan port USB-nya tercolok. Ya. Maka kalau tidak ada OS-nya ya tidak akan bisa berfungsi. Seperti itu. Ya. Jadi tugas yang kedua adalah mengatur hardware, ya. Menyambungkan perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Selanjutnya, 3. Mengatur berbagai macam aplikasi. Seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer itu memang tersimpan dalam memori atau storage device. Namun perlu Anda ketahui bahwa semua aplikasi tersebut ya, ada dalam sebuah sistem operasi. Dan jika tidak ada sistem operasi atau tidak ada OS, maka komputer Anda tidak akan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Itu. Apabila OS-nya error, tiba-tiba mati, akan mati komputernya kalau error. Atau paling enggak hang, tidak bisa dioperasionalkan komputernya. Kemudian nomor 4, untuk menyajikan sebuah tampilan. Tugas dari OS ya adalah memudahkan pengguna aplikasi karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat Anda baru saja menyalakan komputer. Ketika kita menyalakan komputer, maka tampilan pertama yang akan muncul adalah tampilan apa? Tampilan desktop. Nah, di situ ada banyak sekali, contohnya seperti ini. Desktop. Ini contoh tampilan, enggak usah ya. Desktop. Ya, nanti ada beberapa icon ya dari aplikasi-aplikasi yang nantinya akan bisa kita buka. Seperti itu. Ya. Selanjutnya nomor 4, untuk menyajikan sebuah tampilan ya tadi, terus selanjutnya yang nomor 5, untuk koordinasi perangkat komputer. Jadi OS ini mengkoordinasi perangkat komputer. Sistem operasi komputer adalah ini fungsinya dapat mengkoordinasikan semua hal yang ada dalam komputer ya. Dalam hal menyusun program yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan berurutan. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dalam membantu pekerjaan user atau pengguna lebih praktis dan lebih efisien. Nomor 6, untuk fungsi komputer yang optimal. Memberikan optimasi kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak atau software merupakan fungsi sistem operasi selanjutnya. Beberapa hal yang dapat dijalankan antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pemanggilan file yang telah
tersimpan di dalam hard disk. Jadi kemarin jelaskan bahwa kecepatan dari komputer itu tergantung dengan RAM dan apa namanya itu, ya prosesornya, ya. RAM dan prosesornya. Kalau RAM-nya itu tinggi, semakin tinggi maka semakin cepat. Nah, tugas dari operating system itu memberikan optimasi kerja pada perangkat keras tersebut, sehingga kerja dari RAM, kerja dari prosesor itu dapat maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Android, sistem operasi Android. Sistem operasi Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile berlayar sentuh seperti telepon pintar atau smartphone atau tablet. Ya. OS Android ini pada awalnya dikembangkan oleh Android dengan dukungan dana dari Google. Pada akhirnya Google pun membelinya di tahun 2005, kemudian dirilis pada tahun 2007 dengan logo seperti ini, robot kecil hijau, itu Android. Kemudian yang kedua ada sistem operasi yang kedua, Microsoft Windows, yang sering kita pakai di PC atau di laptop kita. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. OS ini telah berevolusi dari Microsoft DOS, MS-DOS, sebuah OS yang berbasis teks dengan menggunakan baris perintah. Kemudian berkembang menjadi Windows versi 1, versi pertama kali diperkenalkan pada tanggal 10 November 1983, tetapi baru dipasarkan di bulan November tahun 1985. Sampai saat ini Windows telah mengeluarkan berbagai macam versinya. Ya. Sampai saat ini ada Windows 10 yang diperkenalkan pada tanggal 29 Juli 2015 dan masih diupdate terus sampai sekarang. Itu sedikit tentang Windows. Yang nomor 3 ada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux ini adalah jenis sistem operasi open source di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Jadi nanti macam-macam aplikasi itu ya ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, Linux ini termasuk yang open source. Jadi dia bisa diotak-atik lalu disebarkan kembali. Pada umumnya pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistemnya. Penggunaan sistem operasi ini kebanyakan adalah orang-orang yang mengerti teknologi dibandingkan para pengguna Windows ataupun Mac, ya, yang kebanyakan awam terhadap sistem komputer. Jadi pengguna dari Linux ini adalah orang-orang yang lebih menguasai
teknologi. Ya. Kalau orang yang kurang begitu menguasai teknologi komputer, maka biasanya operasional sistemnya menggunakan Windows, atau kalau dia mampu membeli perangkat yang lebih mahal lagi, dia akan menggunakan Mac OS atau Apple lah istilahnya. Kemudian yang keempat ada sistem operasi Mac atau Mac OS. Ini merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple. Jenis ini pun telah terpasang di dalam komputer ya, Macintosh atau disebut dengan Mac, disingkat MAC. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai dengan OS X, serta beberapa versi yang telah dikeluarkan, diantaranya ya ada Lion 2011, Mountain Lion 2012, ya, ada Maverick 2013, Yosemite 2014, ya, Kapitan yang dirilis pada tahun 2015. Ya. Pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pengguna Windows. Jadi pengguna Mac OS itu lebih sedikit daripada pengguna Windows. Ini karena apa? Karena harga produk komputer keluaran Apple itu tergolong mahal atau mehong. Ya. Makanya pengguna Windows lebih banyak daripada pengguna Apple. Itu. Ya, ini ada beberapa contoh, ya, contoh dari operating system. Masih ada. Ya. Kita lanjutkan ke program aplikasi. Tadi software itu kan macamnya banyak. Yang pertama ada operating system. Sudah habis. Yang kedua ada program aplikasi. Ya, karena waktunya sudah habis, maka untuk penjelasan program aplikasi akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak Roek atas penjelasannya mengenai software Pak G, software dalam sebuah komputer. Nah, ibaratnya tadi diibaratkan bahwa hardware yang kalian lihat ini perangkatnya itu ibarat raganya, sedangkan software ini ibarat jiwanya. Itu kalau dalam manusia. Jadi ketika software ini rusak, otomatis perangkat yang digunakan pun tidak berfungsi dengan baik. Nah, apabila komputer kita atau HP kita softwarenya rusak, kalau HP sekarang banyak yang Android atau mungkin yang Apple, yang MacBook itu, kalau komputer ini juga Windows, kalau tidak ada softwarenya otomatis biasanya hanya blank Pak G. Tidak bisa Istilahnya boot loop. Kalau HP. Kalau komputer ini berarti hitam. Aja boot loop. Hanya hitam. Gagal booting. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak Roek sampaikan. Nah, ini ada beberapa tadi, ada yang bertanya, Pak, apa itu fungsi software? Tadi kelihatannya sudah dijelaskan, nanti bisa dicek kembali materinya. Fungsinya itu tadi sudah saya jelaskan, ada banyak, ada 4 fungsi, berapa ya? Fungsi dari software sendiri itu ya memang istilahnya sebagai pengontrol atau sebagai sebuah perangkat atau piranti yang menjalankan semua tugas yang akan diterima ya dari pengguna ya kepada perangkat keras, seperti itu. Gitu ya. Kami cukupkan untuk pelajaran prakarya ini. Informatika, Pak. Informatika. Prakarya atau informatika? Ya. Oh, informatika. Okay.
kami cukupkan untuk pelajaran informatika pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kepada Bapak Roek, terima kasih. Ya, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya berikan atau materi yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah manfaat atau sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roek.